Lebih dari 500 tahun, umat Islam pernah berada pada zaman kejayaan. Mengapa dikatakan zaman kejayaan Islam? Karena dalam rentangan waktu tersebut, umat Islam menguasai dunia dalam berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, sosial, dan berbagai jenis ilmu pengetahuan modern. Nah, untuk mendeskripsikan perkembangan Islam pada masa kejayaan, gak dapat dipisahin nih. Perkembangan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Apa sih Daulah Abbasiyah itu? Kenapa dinamakan dinasti Abbasiyah? Karena dinisbahkan kepada paman Nabi Muhammad SAW, Abbas bin Abdul Muthalib. Karena para pendiri dan khalifahnya merupakan keturunan darinya. Khalifah yang pertama kali menduduki jabatan adalah Abdul Abbas Asy-Syaffah yang berkuasa pada tahun 750 sampai 753 Masehi. Dinasti Abbasiyah selama masa tersebut dipimpin oleh 37 khalifah. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, yaitu tahun 750 sampai dengan 1258 Masehi, menggantikan Daulah Umayyah yang telah berkuasa selama 92 tahun. Dengan tumbangnya Bani Umayyah, maka kekuasaan berpindah ke tangan dinasti Abbasiyah. Kenapa sih Daulah Abbasiyah mampu menorehkan sejarah menuju kemasan Islam? Ada dua hal yang sangat berpengaruh secara langsung dalam perbentukan, peradaban, dan gerakan berpikir umat Islam, yaitu kebijakan khalifah dan respon umat Islam. Kebijakan Daulah Umayyah sama Daulah Abbasiyah itu berbeda. Bedanya kalau Daulah Umayyah itu lebih menekankan perluasan wilayah, sementara Daulah Abbasiyah itu menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam. Para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode sebagai berikut. Puncak pencapaian kemajuan peradaban Islam terjadi pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid 786 sampai 809 Masehi. Harun al-Rasyid adalah figur khalifah yang sahih, ahli beribadah, senang bersedekah, sangat mencintai ilmu, sekaligus mencintai para ulama. Harun al-Rasyid juga menggunakan kekayaan yang banyak untuk dimanfaatkan bagi keperluan sosial, seperti rumah sakit, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Maka pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat yang tak tertandingi. أيها المسلمون إن هذا الكافر يكفور نقض العهد مرتين تمسكوا بالإيمان ولا تهنوا الله أكبر. Semua kebijakan para khalifah untuk membangun sebuah peradaban dan gerakan berpikir maju cepat direspon oleh umat Islam dengan respon yang sangat tinggi. Mengapa? Karena kehadiran umat Islam benar-benar menjadi manusia terbaik, yakni manusia yang mampu memberikan manfaat kepada manusia lain, atau mampu berperan dan bersifat rahmatan lil alamin. Di antara tokoh Islam yang sangat berpengaruh dan mampu mengangkat citra Islam di mata dunia adalah sebagaimana pada skema berikut. Segala sesuatu yang dilakukan dengan kesungguhan dan dengan penuh disiplin akan mampu mengantarkan pada kesuksesan besar, karena umat Islam memiliki landasan berpikir dengan dasar kebenaran mutlak dari Al-Quran dan hadis. Itu pula dengan semangat membaca, menulis, mencoba dan melakukan kegiatan keilmuan secara menyeluruh akan membantu mengantarkan lahirnya umat
Islam yang mahir, kuat, dan terangkat posisinya pada derajat yang terhormat. Seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 benar-benar akan menjadi bukti nyata dalam kehidupan umat Islam. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.